Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam pendalaman Alkitab pada hari ini, Senin 15 Maret 2021. Kiranya sukacita dan damai sejahtera menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama belajar dari kitab Hakim-Hakim pasal 11 dan sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas hari yang baru Tuhan percayakan. Kami mohon Roh Kudus memampukan untuk kami dapat menghayati apa yang Kau firmankan dan menolong pula untuk kami dapat menerapkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dunia mengenal ada yang namanya anak haram. Ya, apa itu anak haram? Anak yang dilahirkan di luar dari pernikahan. Dan seringkali anak itu membawa beban, padahal sesungguhnya yang berdosa adalah orang tuanya. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada anak haram. Karena anak itu ada karena Tuhan menghendaki dia ada. Anak itu lahir karena kuasa dan kehendak Tuhan. Bisa jadi orang tuanya berbuat dosa, tetapi hamil atau tidak hamil dari seorang ibu yang menentukan adalah Tuhan. Karena kehamilan seseorang, Tuhanlah yang menciptakan. Nah, janganlah sampai oleh karena dosa orang tuanya, anak yang dilahirkan pun turut mendapatkan dampak ataupun beban yang berat dalam kehidupannya sehingga hidupnya dipermalukan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita membaca dari kitab Hakim-Hakim pasal 11 ini ada kisah Yefta yang sangat menarik. Di pasal 11 ayat 1 sampai 2 firman Tuhan mengatakan demikian. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead, juga istri Gilead melahirkan anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, "Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Bapak Ibu Saudara-saudara, memang Gilead ini berpoligami dan salah satu istrinya adalah seorang perempuan sundal yang pada akhirnya melahirkan Gilead. Ya, di situ dikatakan Gilead bersetubuh dengan seorang perempuan sundal, lahirlah Yefta. Ia tumbuh menjadi pahlawan yang gagah perkasa, tetapi saudara-saudaranya tidak mau menerima dan mengusirnya. Meskipun tidak diterima dan tidak diakui, ia tidak mendendam. Terbukti ketika para tua-tua Gilead menjemputnya dari tanah Tob untuk mengangkatnya menjadi panglima perang melawan Bani Amon, Yefta bersedia. Itu dikatakan ayat yang ke-11, firman Tuhan mengatakan, maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Ia membawa seluruh perkaranya itu kepada Tuhan. Dan saat Yefta maju berperang, ketika dia sudah membawa perkara itu kepada Tuhan, maka dia berhasil mengalahkan Bani Amon. Ayat 33 mengatakan ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Setiap manusia diciptakan Tuhan untuk melakukan apa yang telah Tuhan rencanakan. Sesungguhnya Tuhan menghendaki seperti itu, karena tujuan manusia diciptakan adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan selama-lamanya. Memang ada manusia yang terlahir dari keluarga yang rusak. Maaf, oleh karena zina, ya.
atau dari tindakan pemerkosaan misalnya. Tetapi saat manusia itu hidup dalam takut akan Tuhan, hidupnya dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, itulah kuasa Tuhan. Ya, sekali lagi Tuhan menghendaki seseorang terlahir karena memang itu kuasa dan kehendaknya. Karena itu hormatilah dan kasihilah setiap manusia dari latar belakang apapun mereka. Karena mereka sama dengan kita diciptakan Tuhan untuk melakukan rencananya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan Yefta yang dikatakan sebagai seorang pahlawan yang gagah perkasa, di sini juga dia memiliki satu cerita yang menarik yang dikenal dengan Nazar Yefta. Nah Bapak Ibu Saudara, nazar adalah janji pada diri sendiri hendak berbuat sesuatu jika maksud tercapai. Biasanya nazar diucapkan oleh manusia kepada Tuhan. Namun, pernahkah kita membayangkan jika ibas dari nazar tersebut membuat salah satu anggota keluarga menjadi korban persembahan untuk Allah? Nah Bapak Ibu saudara-saudara, memang bangsa-bangsa di sekitar Israel pada zaman itu ya, yaitu pada zaman nabi-nabi dan juga hakim-hakim ya, di mana banyak bangsa-bangsa yang juga memberikan kurban manusia menjadi satu hal yang biasa pada waktu itu di sekitar Israel. Bapak Ibu saudara-saudara, kita baca di dalam Hakim-Hakim 11 ayat 30 sampai 31. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai kurban bakaran. Nah rupanya nyata bahwa Yefta tidak secara jasmani mengorbankan anaknya perempuan. Maksud saya ketika dia bernazar bahwa dia akan mempersembahkan siapa saja yang menyambutnya ketika dia pulang ke rumahnya dalam kemenangan. Itu nazarnya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, sekali lagi kalau yang keluar itu adalah seorang manusia, kita berpikir apakah Yefta mempersembahkan manusia, dalam hal ini anaknya. Ya, kita memahami pasti orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, dia juga mengetahui hukum Tuhan. Ya, dalam hal ini Yefta kita asumsikan dia mengetahui hukum Allah, ya, yang tegas sangat melawan untuk dapat mengorbankan manusia. Sehingga dia tahu bahwa Allah memandang tindakan pengorbanan manusia adalah sesuatu yang keji dan tidak dapat diterima. Sebab di dalam Ulangan pasal yang ke-12 ayat 31 dikatakan, jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, sebab segala menjadi kekejian bagi Tuhan. Apa yang dibencinya itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak-anaknya lelaki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Kemudian pasal 18 ayat 10. Di antaramu jangan didapati seorang yang mempersembahkan anaknya lelaki atau anaknya perempuan sebagai kurban dalam api. Ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah, atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, dari hal-hal seperti ini saya meyakini bahwa Yefta mengetahui bahwa Allah tidak berkenan
atas kurban, bentuknya adalah kurban manusia. Ya, penekanan bahwa gadis atau anak satu-satunya dari Yefta itu disebut gadis, tidak pernah mengenal laki-laki, menunjukkan bahwa dia dipersembahkan kepada Allah sebagai persembahan yang hidup agar dia mengabdikan seluruh hidupnya pada kesucian dan pelayanan di kemah suci orang Israel. Ya, sebab hal itu menjadi hal yang wajar. Dalam Keluaran pasal 38 ayat yang ke-8, dibuatnyalah bejana pembasuhan dan juga dialasnya dari tembaga, dari cermin-cermin para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Jadi memang ada pelayan-pelayan perempuan di kemah pertemuan. Ya, memungkinkan bahwa anak Yefta itu dipersembahkan kepada Tuhan, tidak dipersembahkan seperti layaknya binatang ya, sebagai korban bakaran, tetapi dia dipersembahkan sepenuhnya kepada Tuhan untuk melayani di kemah pertemuan. Ya, hal ini juga pernah dialami Imam Eli ya, di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 22. Ya, ketika Eli sudah tua dan anak-anaknya yang jahat di mata Tuhan, begini bunyinya. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Jadi memang di dalam kemah pertemuan itu ada perempuan-perempuan yang melayani, ya. Tetapi itu dilakukan oleh anak-anak Eli adalah sesuatu perbuatan yang tidak senonoh atas perempuan-perempuan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, memungkinkan bahwa Yefta memenuhi nazarnya dengan mempersembahkan anaknya untuk menjadi pelayan kemah pertemuan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, nah peristiwa seperti ini dialami Yefta, sama sekali tidak pernah dibayangkan kalau ternyata yang keluar menyambutnya adalah anaknya sendiri. Ya, barangkali ia membayangkan bahwa yang keluar untuk menjemput dia adalah hewan ternaknya seperti domba atau kambing. Namun dikatakan firman ayat yang ke-34, hatinya hancur ya ketika dia kembali ke Mispa, ternyata yang keluar adalah anak gadis satu-satunya. Nah, sekali lagi bagi orang Israel, nazar yang telah diucapkan harus ditepati dan tidak dapat dicabut kembali. Bahkan anak gadis Yefta yang telah datang menyambutnya, ya, menyambut ayahnya yang baru menang melawan Bani Amon, itu pun pada akhirnya dipersembahkan untuk Tuhan. Ya, sekali lagi memang ada beberapa macam tafsiran, tapi saya meyakini Yefta pun tahu bahwa kekejian di hadapan Tuhan untuk mempersembahkan seorang manusia, dalam hal ini anaknya, walaupun itu sebuah nazar, ya. Dan saya yakin Tuhan pun tidak akan meminta anaknya sebagai korban bakaran, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang di sini kita pembelajaran ketika kita mengucapkan sesuatu, betul-betul kita mengucapkannya dengan hikmat dari Tuhan. Jangan sampai sembarang mengucapkan sehingga kita terjebak dengan ucapan kita sendiri. Ya, Allah adalah pribadi yang luar biasa, yang sangat mengasihi orang yang telah melakukan apa yang dikehendakinya. Maka Dia akan menuntun hidup kita, Dia yang akan menyertai dan memberkati kita. Dan kita bersyukur oleh karena kesetiaan Allah untuk menolong manusia, terwujud di dalam Yesus Kristus yang menjadi manusia, dan dalam keadaan manusia Dia rela menggantikan hukuman bagi kita sehingga kita boleh mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Maka kalau kita orang-orang tebusan, kita senantiasa kembali kepada apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita, yaitu memuliakan Tuhan sepanjang hidup yang Tuhan percayakan. Sehingga ketika kita mengucapkan sesuatu, melakukan sesuatu berdasarkan petunjuk dan pertolongan Tuhan, sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan tidak sembarangan kita ucapkan,
sehingga kita dapat melakukannya sungguh-sungguh hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kita. Marilah kita tunduk taat kepada Tuhan sesuai dengan apa yang dikehendakinya, maka hidup kita boleh mengalami penyertaan dan berkat-berkatnya dicurahkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih kesempatan hari ini kami boleh belajar firman-Mu. Roh Kudus memampukan untuk kami dapat mengerti dan memahami, serta menolong kami untuk kami dapat menerapkannya, sehingga hidup kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.